Ya, harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, cari Tuhan, jangan cari manusia, tetapi saudara datang kepada Tuhan secara pribadi mencari Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Keluaran pasalnya yang ke-7 ya. Kemarin kita sudah baca bagaimana Tuhan menyuruh Musa dan Harun pergi temui Fir'aun. Iya, dan akhirnya saudara, iya ini suaranya tidak kedengeran ya. Halo, shalom, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya, semua bisa dengar saudara ya suaranya. Ya. Saudara, di sini dikatakan akhirnya kemarin kita sudah membaca bahwa ya Musa dan Harun disuruh Tuhan untuk pergi. Ya, suaranya hilang nih, tapi sudah ya. Ya, disuruh pergi untuk menemui ya Fir'aun. Dan akhirnya saudara, mereka pergi menemui Fir'aun. Dan apa yang terjadi ketika mereka datang menemui Fir'aun? Tuhan berfirman, ya, kalau mereka meminta tanda, maka ya mereka harus membuang tongkat itu, ya, sehingga tongkat Musa itu ya kelihatan akhirnya dilempar berubah menjadi ular. Lalu para tukang-tukang sihir itu ya semua melihat ya apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Akhirnya saudara ya melihat mujizat yang Tuhan itu nyatakan ya, bahwa ketika mereka juga tongkat-tongkatnya berubah menjadi ular, lalu akhirnya tongkat Musa memakan semua ular-ular itu ya. Maaf, suara saya belum terdengar baik saudara. Ya, sudah bisa ya, jelas ya. Oke ya, suaranya masih kecil sekali Bu. Ya, ini suara semua suaranya masih kecil ya. Ya, kita berdoa saudara supaya tidak ada gangguan terus ya di studio. Ini suaranya masih kecil, sangat kecil. Iya, karena saya juga ya iya, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bagaimana, kita coba dulu ya sebelum kita melanjutkan supaya tidak ada gangguan saudara. Suaranya sudah jelas sekarang? Masih kedengeran kecil-kecil, semua masih kecil. Ya, ini lagi coba diperbaiki. Sudah jelas ya, ada yang masih kecil, suaranya kecil. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sepertinya mic-nya ibu ya, mic-nya saya kenapa nih ya. Iya. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dicoba. Sudah jelas. Masih enggak kedengeran ya, masih banyak ini yang mengeluh suaranya terlalu kecil. Baik, kita sambil coba perbaiki dulu ya. Maaf saudara. Ya, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Iya. Iya, masih yang lain mungkin bisa dicoba dari udah lancar. Oke, bagus suaranya. Iya, sudah bagus. Saudara, akhirnya kita melihat bahwa mujizat Tuhan dinyatakan ketika akhirnya tongkatnya Musa dan Harun memakan semua tongkat-tongkat yang berubah juga menjadi ular, sehingga ternyata bahwa kuasa Tuhan lebih besar ya, seperti pujian yang kita naikkan tadi, kuasamu terlebih besar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan saudara dari Keluaran pasal yang ke-7. Sekarang ayat 14, tadi malam kita sudah sampai di ayat 13 ya. Tulah-tulah menimpa Mesir ya, sekarang judulnya di sana tulah pertama air menjadi darah.
Ketika Tuhan itu sudah menyatakan, ya sudah jelas sekarang suaranya, amin, puji Tuhan, sudah jelas ya. Ketika Tuhan itu menyatakan bahwa dia akan menyatakan mujizat, dia akan menyatakan akulah Tuhan, aku akan menyatakan kuasaku bagi orang-orang di Mesir. Ya, kita melihat di sini ketika Firaun terus mengeraskan hatinya untuk membiarkan bangsa ini keluar, akhirnya dikatakan di sana ayat yang ke-14, tulah pertama ya air menjadi darah. Ayat 14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ya, dikatakan Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi, kata Tuhan. Ayat 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ya, ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu, ya kata firman Tuhan, untuk ya mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ya, Tuhan menyuruh, ya Tuhan bilang, kamu pergi lagi kepada Firaun. Katakan kepadanya bahwa ya Tuhan sudah berfirman, kamu harus melepaskan bangsa ini untuk mereka pergi beribadah di padang gurun. Tetapi sampai detik ini juga engkau tidak membiarkan mereka pergi untuk beribadah kepadaku, kata Tuhan. Ya, saudara, kita melihat di sini apa yang dilakukan saudara oleh Musa dan Harun ketika Tuhan menyuruh mereka untuk pergi ya. Akhirnya tulah mulai dinyatakan oleh Tuhan di Mesir. Tulah pertama itu air menjadi darah. Pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar mandi ke sungai ya, Tuhan bilang nantikanlah dia di tepi sungai Nil. Jangan lupa kamu bawa tongkatmu, kata Tuhan. Ya, lalu akhirnya saudara pagi-pagi Musa melakukan apa yang seperti difirmankan Tuhan. Ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil. Ya, jadi Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan lagi. Allah secara dramatis mengubah air sungai Nil menjadi darah untuk menunjukkan kepada Firaun siapa dirinya, siapa Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Ya, di sini saudara kita lihat ya, seringkali dengan melihat tanda orang itu baru mau percaya Tuhan. Tapi saya berdoa supaya kita semua tidak menjadi orang yang ya hanya meminta-minta tanda saja ya, tetapi kita mau menjadi orang yang percaya dan kita mau berkata, Tuhan, walaupun kami tidak melihat tanda, kami mau percaya bahwa Engkaulah Tuhan. Ya, ayat 18 dikatakan, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk dan orang Mesir tidak akan minum air di sungai Nil. Saudara bayangkan ya saudara, kalau sungai Nil yang begitu besar itu berubah airnya menjadi darah dan ikan-ikannya semua mati dan berubah menjadi bau busuk ya di Mesir. Harusnya saudara dengan berbuat demikian tuh kan Firaun itu harusnya percaya kepada Allah. Ayat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air ya orang Mesir, ke atas sungai, selokan-selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan dalam wadah batu.
Demikianlah Musa dan Harun berbuat ya seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak akan meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Saudara, ya kita tahu Mesir itu adalah negara yang kering, saudara ya. Satu-satunya sumber air mereka di Mesir itu hanya dari sungai Nil. Ya, dan tiba-tiba sungai Nil ini saudara dirubah menjadi darah airnya. Dan bukan cuma itu, segala ya makhluk yang ada di dalam sungai Nil itu, ikan dan semuanya tiba-tiba ya itu berubah menjadi darah dan mati semua sungai ikannya. Lalu itu menjadi berbau busuk. Bahkan dikatakan di sini bukan cuma air di sungai Nil yang ada di got-got, di selokan, yang ada di rumah, di dalam batu, di dalam kayu, semua air. Air minum, air untuk mandi yang ada di sungai Nil berubah semuanya menjadi darah. Harusnya itu menjadi sebuah tanda yang cukup mengerikan saudara ya, untuk membuat harusnya ya orang Israel, orang Mesir percaya bahwa Allah Israel itu Allah yang ya benar, Allah yang dahsyat. Tetapi kita melihat di sini, ya apakah mereka percaya dan melepaskan bangsa ini begitu saja? Firman Tuhan berkata di sana saudara, ya apa yang dilakukan oleh ya Fir'aun ketika seluruh ya sungai Nil, bayangkan ketika diangkatnya tongkat itu dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ya 21, matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air yang di sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Saudara bayangkan sungai Nil yang menjadi pusat kehidupan bagi mereka tiba-tiba berubah semuanya menjadi darah. Ya dikatakan di sana, tetapi ayat 22, para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Fir'aun ini memanggil ahli-ahli sihir dan mereka bisa mengikuti apa yang dilakukan. Perhatikan baik-baik saudara ya. Iblis bisa meniru, jadi kita harus bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ayat 23, Fir'aun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu. Jadi kita lihat di sini, Fir'aun gak peduli, dia pura-pura gak mau tahu. Dia tetap aja masuk dan dia tidak peduli dengan bangsa itu, tetap gak diizinkan untuk pergi. 24 dikatakan, tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum. Sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Ya 7 hari saudara, ditulah saudara, tetapi itu tidak membuat ya Fir'aun percaya. Ternyata bagi Fir'aun hal itu ya sudah biasa saja ya. Dan akhirnya saudara kita sambung sekarang Keluaran pasal yang ke-8. Tulah kedua yaitu katak. Ya, kita lihat saudara, bayangkan sungai Nil yang ya Mesir itu sebuah negara besar saudara ya, namun sebagian besar penduduknya itu tinggal di sepanjang tepi sungai Nil. Jadi Mesir itu negara besar, tapi saudara yang sudah pergi ke sana lihat ya, di sekeliling di samping sungai Nil itu banyak rumah-rumah karena kenapa? Dekat dengan air ya. Ya satu-satunya sumber kehidupan bagi orang yang ada di Mesir itu di sungai Nil. Aliran air sepanjang 300 mil ya adalah benar-benar sungai kehidupan bagi orang Mesir.
Sungai ini memungkinkan orang hidup di negeri yang sebagian besar itu merupakan padang pasir. Karena di sungai Nil itu ya tersedia air minum, air untuk bertani, untuk mandi, untuk ya semua-muanya yang dipakai oleh masyarakat. Masyarakat Mesir merupakan ya peradaban yang membentengi tepi dari sumber kehidupan ini. Jarang yang sampai jauh memasuki padang pasir yang ada di sekitarnya. Tanpa air dari sungai Nil, Mesir tidak dapat hidup. Jadi satu-satunya sumber air di Mesir itu sungai Nil. Ya, bayangkan saudara, ketika sungai Nil dirubah menjadi darah, harusnya Fir'aun menjadi cemas ya ketika Musa mengubah itu semua menjadi darah. Ya, bahkan kita lihat di sana, ya ternyata itu juga tidak bisa menggerakkan hati Fir'aun untuk percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Raja yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Ya, dan kita akan lihat besok tulah kedua yaitu katak. Saudara, bagaimana ketika sumber air ya kita itu ditutup atau diambil oleh Tuhan. Harusnya itu menjadi sesuatu yang ya membuat Fir'aun bisa melihat dan menjadi takut, tetapi ternyata enggak. Fir'aun ini hatinya sangat keras dan dia memang tidak mau ya melihat bahwa Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang berkuasa. Karena itu saudara, ya kita mau berdoa malam ini, kita lanjutkan besok. Kita percaya bahwa ya Tuhan sudahlah sanggup melakukan segalanya. Dia Tuhan yang sanggup melakukan dan menyatakan mujizatnya. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa Tuhan malam ini. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami. Kenapa tulah itu Tuhan izinkan supaya membuat mereka percaya. Jangan kami melihat penghukuman dulu, tulah dulu baru kami mau percaya. Hari ini kami mau berkata, kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang sanggup. Hamba berdoa Tuhan bagi seluruh anak-anak-Mu, mereka yang saat ini setia Tuhan, untuk terus berdoa. Berkati rumah tangga keluarga, berkati kehidupan pernikahan anak-anak kami, rumah tangga mereka, bahkan jodoh mereka. Kami berdoa Tuhan yang pegang kendali. Bagi yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan. Yang hari ini sakit apapun, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit saudara. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami patahkan, hancurkan kuasa gelap yang coba mengganggu hidup kami. Tuhan memberkati setiap mereka Bapa yang ada dalam persoalan yang sangat pelik, hutang piutang, yang ingin menjual aset, mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, yang terikat dengan kemabukan, pesta pora, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, persinahan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kami tolak, patahkan semua dosa ini dalam nama Yesus. Mampukan kami menjaga hidup di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh merindukan punya anak, punya keturunan. Tuhan, Engkau bukakan kandungan yang tertutup. Mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan malam ini. Kami berdoa juga Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet Polri yang ada. Tuhan berkati bangsa Indonesia dengan damai sejahtera, ketentraman yang daripada-Mu. Cukupkan semua yang menjadi kebutuhan di atas bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Sekali lagi berkati Bapak Presiden Tuhan.
di dalam melakukan tugas kewajibannya, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan menyertai mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur pandemi demi pandemi ya kami boleh sudah lewati, dan sekarang kami mengucap syukur boleh melihat kebebasan yang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk masa depan kami, anak-anak kami. Tuhan yang pegang kendali. Kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu juga Bapa, agar setiap anak-anak-Mu boleh terus berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mari buka hati dan tangan-Mu, turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai setiap hidup kita mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara buat kesetiaan saudara. Maafkan ada beberapa gangguan malam ini, tapi tidak merusak damai sejahtera kita untuk terus mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.